Yesus memikul dosa umat manusia dan mati di salib. Dan 3 hari kemudian ia bangkit kembali dengan memecahkan kuasa maut. Setelah kebangkitan, Yesus menampakkan diri selama 40 hari. Lalu naik ke surga. Dan di loteng rumah Yohanes Markus, murid-murid berkumpul dan berdoa. Ketika tiba hari Pentakosta, Roh Kudus turun dengan kuat pada mereka. Dan hari untuk memperingati hari itu adalah hari ini, hari Minggu Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Jika lihat Kisah Para Rasul 10 ayat 38, Kisah Para Rasul 10 ayat 38, dikatakan bahwa Yesus diurapi dengan Roh Kudus. Yesus diurapi dengan Roh Kudus. Diurapi itu berarti dituangkan minyak atau diminyaki. Dikatakan tentang Yesus dari Nazaret bahwa bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Lukas 4 ayat 18, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku. Roh Tuhan atau Roh Kudus turun. Nah, itu diekspresikan sebagai diurapi atau mengurapi. Tapi saudara, bukan hanya pada Yesus saja, tapi pada kita pun menerima pengurapan, kita pun diminyaki. 1 Yohanes pasal 2 ayat 20 dan 27 mengatakan demikian. Kalau begitu pertanyaannya saudara-saudara, hari ini apa itu pengurapan Roh Kudus yang pasti dan jelas yang ada pada kita hari ini? Yaitu firman Alkitab, firman Allah yaitu Alkitab. Firman Allah yaitu Alkitab. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dengan kata lain, Alkitab adalah firman yang dicatat lewat pekerjaan Roh Kudus. Efesus 6 ayat 17, 2 Timotius 3 ayat 16, 2 Petrus pasal 1 ayat 21. Nah, untuk itu sebabnya untuk mengalami pengurapan Roh Kudus, apa yang harus dilakukan? Saya hendak menyampaikan firman tentang hal ini dengan menyambungkannya dengan manna. Dengan kata lain, saya mengajak kita harus menerima, kita harus memakan makanan yang diurapi. Di waktu perjanjian lama ada peristiwa yang menggambarkan tentang penyelenggaraan penebusan yang seperti demikian, yaitu pemeliharaan penebusan yang demikian diwahyukan lewat rasa manna yang turun di padang gurun. Manna itu menunjuk pada Yesus, roti hidup. Ya, Yesuslah manna rohania. Amin. Manna itu bukan pilihan saudara. Jika mau hidup, kita harus memakannya. Mannanya sama. Tapi seiring waktu berlalu, rasanya menjadi berbeda. Lebih tepatnya, respon dari orang-orang yang memakannya itu berubah. Kita lihat 3 macam rasa manna. Yang pertama, rasa hambar. Rasa hambar. Ada 2 adegan di mana umat Israel merasa bahwa manna itu tidak enak. Poin 1, di awal kehidupan padang gurun di Kibrot Tawa, perkemahan ke-12.
Karena mereka tinggal sekitar 1 tahun di Gunung Sinai, perkemahan ke-11, maka sampai saat itu mereka telah makan mana sekitar 1 tahun. Dan di saat itu mereka menilai mana seperti apa. Itu tampak di Bilangan 11 ayat 1 sampai 9. Khususnya ayat 6, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Pertanyaannya saudara, mengapa umat Israel sambil melihat mana mereka berkata, cuma ini yang ada pada kita, cuma ini. Jawabannya ada pada peristiwa tepat sebelumnya, yaitu di Bilangan 11 ayat 1 sampai 3. Yaitu penyebab eksternalnya adalah karena ada hasutan dari orang-orang yang tertinggal di belakang yang menyimpang dari barisan. Mereka mengeluh dan komplain dengan perkataan-perkataan yang buruk. Bilangan 11 ayat 1. Yaitu orang-orang bajingan yang ada di antara mereka yang memiliki ketamakan, kerakusan. Itu adalah ketika umat Israel telah menerima 10 perintah di Gunung Sinai. Ulangan 5 ayat 21. Jangan mengingini. Jadi mereka disuruh untuk menolak segala keserakahan yang timbul di hati yang menjadi penyebab segala dosa. Hari ini saudara, apakah tidak ada keserakahan yang mengintip di dalam hati kita? Ketika ada keluhan, komplain, dan ketidakpercayaan di dalam hati kita, maka tidak ada cara bagi kita untuk bisa merasakan atau menikmati rasa mana yang sebenarnya. Ketika ada keserakahan, syukur akan hilang, dan mana akan menjadi makanan yang biasa saja. Poin kedua, di akhir kehidupan di padang gurun, Funon, perkemahan ke-35, perkemahan ke-35. Bilangan 21 ayat 5. Bilangan 21 ayat 5. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Di sini mereka mengekspresikan ketidaksukaan mereka dengan memakai kata kerja dan kata benda. Di sini kata telah muak. Bahasa Ibrani-nya adalah kuch yang berarti merasa sangat-sangat jenuh atau bosan sampai tidak mau lihat. Lalu ungkapan makanan hambar itu adalah kelokel yang artinya enek atau mual. Kenapa mereka merasa bahwa mana roti hidup itu rasanya yang seperti demikian? Saudara-saudara, meskipun memakan embun yang sama, lembu membuat menjadinya susu, tetapi ular membuatnya menjadi racun kan? Maksudnya benar-benar bukanlah rasa mananya itu sendiri yang hambar. Nah, fakta demikian telah tampak lewat pengakuan mereka. Di ayat 5 saudara, ayat 5. Bilangan 21 ayat 5. Akan makanan hambar ini kami telah muak. Kami, Inggrisnya our soul. Hati kami telah muak. Hati kami saudara, hati kami. Yaitu hati diri mereka merasakan rasanya seperti demikian. Jadi saudara,
Makanannya sama, tetapi sesuai hati bisa terasa berbeda. Misalnya meskipun lauk pauknya enak pun, jika ada hal yang memusingkan di kepala, maka rasa makanan jadi hambarkan, saudara. Istilah Koreanya seperti mengunyah pasir. Kalau begitu pertanyaannya, mengapa rasa manna menjadi seperti makanan hambar bagi umat manusia, umat Israel? Jawabannya ada tepat di sebelumnya, di ayat sebelumnya, di Bilangan 21 ayat 4, yaitu karena jalan. Jadi sampai masuk ke tanah Kanaan, umat Israel berkemah total 42 kali di padang gurun. Nah, buku kedua seri Sejarah Penebusan, pertemuan yang tak terlupakan, ada peta perjalanan di padang gurun yang disusun untuk pertama kalinya di sepanjang sejarah dunia. Di antaranya, pertanyaannya saudara, jarak perjalanan antar perkemahan yang paling jauh itu di mana? Jika saudara lihat secara seksama, saudara bisa tahu kan? Itu adalah perjalanan menuju ke Funun, tempat perkemahan ke-35 yang termasuk ke fase yang kelima perjalanan mereka. Yaitu dari Jalmon, perkemahan ke-34 sampai ke Funun. Itu jaraknya yang terpanjang. Itu sekitar, saya hitung, sekitar 230 sampai 240 km. Satu, mereka harus memutar jalan, memutar jauh. Kedua, dan itu pun mereka harus menempuh jalan yang curam, pegunungan Seir. Ketiga, apalagi tanah Kanaan sudah ada di depan mata mereka. Jadi saudara, sebenarnya mereka bisa langsung berjalan lurus, tapi mereka harus menempuh kemana? Harus memutar jauh. Misalnya, bagi saudara ada jalur jalur perjalanan saudara pergi kerja tiap hari. Misalnya ke Sudirman, lewat sini. Jadi saudara cocokkan waktu saudara dengan lama perjalanannya. Lalu saudara sarapan dan berangkat kan? Tapi karena terjadi unjuk rasa, karena ada unjuk rasa untuk putar balik saja perlu 1 jam. Sampai perlu 1 jam. Maka pasti saudara sebalkan. Nah, seperti demikian dikatakan bahwa umat Israel pada akhirnya tidak bisa menahan hati lagi karena perjalanan itu. Bilangan 21 ayat 4. Di sini menahan hati, bahasa Ibraninya kacar yang artinya sedih atau putus asa. Down, hatinya down. Nah, karena keadaannya sangat sulit untuk bertahan, akhirnya larinya kemana? Sampai mereka tidak suka, benci manna. Bahkan mereka tidak menganggap manna sebagai makanan. Bilangan 21 ayat 5. Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Tidak ada roti. Di depan mereka ada manna, tapi mereka bilang tidak ada roti. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Hari ini pun saudara-saudara, apakah seiring waktu wabah corona ini tidak selesai, saudara merasa lelah? Ekonomi saudara, ekonomi keluarga sangat sulit, sangat berat. Tetapi apa yang dikatakan di mimbar, apa yang disuruhkan? Disuruh untuk bersyukur. Entah pun tidak tahu situasi aku atau tidak.
Kalau saudara ada hati yang seperti demikian, saudara harus ingat bahwa rasa manapun bisa berubah, bisa hilang, bisa saja hilang. Jika hati kita sampai tidak bisa tahan atau putus asa, kita tidak bisa tahu rasa yang sebenarnya dari mana itu. Kalau begitu, pertanyaannya, bagaimana caranya untuk mengatasi hati yang tidak bisa tahan atau sulit seperti demikian? Itu adalah kita harus mengingat kembali, kita harus memiliki kesadaran yang jelas akan tujuan, kesadaran yang jelas akan tujuan, yaitu tanah Kanaan, tanah janji. Saya harap saudara-saudara setiap hari dengan iman bisa merasakan atau menikmati hidup kekal dan bisa gembira dalam pengharapan yang hidup. Yang kedua, rasa panganan yang digoreng. Rasa panganan yang digoreng. Umat Israel memungut manna dan memakannya. Lalu mereka mulai memasak. Bilangan 11 ayat 8. Bilangan 11 ayat 8. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dengan lumpang. Mereka memasangnya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Nah, latar belakang ayat tersebut adalah Kibrot Tawa, perkemahan ke-12. Nah, di sini kata membuatnya itu bentuknya selesai. Berarti sejak sebelumnya sudah mulai diadoni dan dimasak. Yaitu diduga bahwa semenjak alus perkemahan ke-9 telah dibuat demikian. Karena arti alus adalah aku akan mengadoni. Nah, dari tempat itu mereka mulai mencampurkan minyak pada manna dan mengadoni. Di sini digoreng. Bahasa Ibraninya shemen. Shemen yang menunjuk pada minyak zaitun. Biasanya itu untuk mengadoni tepung. Jadi tanpa dicampur dengan minyak belum terasa mannanya. Yaitu karena tidak tahu untuk merasakan rasa yang sebenarnya, maka dicampurkan minyak lalu dimasak. Rasa panganan yang digoreng atau rasa yang dicampurkan minyak ini menunjuk pada pekerjaan roh penghibur atau roh kebenaran. Karena umat Israel tidak percaya Yesus manna rohani, akhirnya Yesus mati di salib. Setelah itu murid-murid bertobat dan berdoa dengan berkumpul di loteng rumah Yohanes Markus. Dan pada akhirnya mereka menerima Roh Kudus dan menjadi percaya Yesus. Kisah Para Rasul pasal 1 sampai 2 mengatakan hal ini. Dan hari ini saudara-saudara, bagi kita ada wahyu khusus yang namanya Alkitab. Lewat Alkitab ini kita bisa percaya Yesus dan bisa merasakan rasa panganan yang digoreng. Di tiap-tiap zaman Tuhan Allah berbicara secara sebagian-sebagian. Tetapi di hari akhir Roh kebenaran harus datang. Jika kita menerima roh kebenaran, bagaimana? Firman dari Habel sampai Yesus semuanya akan tersambung. Jadi Allah tidak pernah
berfirman dengan menyambungkan semuanya seperti gerbong kereta api. Tidak pernah. Di tiap-tiap zaman Tuhan hanya berfirman sebagian lewat nabi-nabi. Tetapi di hari akhir hal-hal yang terputus itu akan tersambungkan semuanya. Bagaimana cara? Bagaimana? Kita harus menerima roh kebenaran. Dikatakan di Ibrani pasal 1 ayat 1 bahwa Tuhan berfirman dalam pelbagai cara lewat nabi-nabi. Lalu dikatakan bahwa pada akhirnya Tuhan berfirman lewat anaknya. Saudara-saudara, permulaan sejarah perjanjian lama itu dari Habel kan saudara? Setelah Set dibunuh dari Habel. Jadi dari Habel sampai kedatangan Yesus semuanya adalah bagian-bagian, sebagian. Tetapi itu akan tersambung seperti sebuah gerbong kereta api. Seperti saudara suka tidak? Tusuk sate. Nyambungkan semua. Sebagai referensi, Yesaya 34 ayat 16. Hasilnya kita bisa tahu kehendak Allah di hari akhir. Nah, firman yang dikatakan di Yudas 1 ayat 20, yaitu bagaimana caranya untuk membangun iman? Kita harus memahami secara total penebusan Allah serta pemeliharaan dan rencananya, baru akan bisa membangun iman. Dikatakan bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu. Kita tidak boleh menambah atau mengurangi Alkitab. Juga tidak boleh menafsirkannya dengan sembarangan. Sebagai referensi, Ulangan 4 ayat 2, pasal 12 ayat 32, Amsal 30 ayat 5 sampai 6, Wahyu 22 ayat 18 sampai 19, lalu 2 Petrus pasal 1 ayat 20 sampai 22, pasal 3 ayat 16. Jadi kita harus menerima roh kebenaran atau roh penghibur. Baru kita bisa tahu semuanya, permulaan dan akhir zaman juga. Jika kita menerima roh dunia, maka Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu tetap menjadi kitab yang termeteraikan. Yesus, saudara, Yesus diurapi dengan Roh Kudus. Maka hanya Yesus sajalah yang bisa menguraikan Alkitab. Maka kita harus masuk ke dalam Yesus, baru Alkitab dapat diuraikan. Makanya dikatakan bahwa di dalam Kristus selebung akan dilepaskan. 2 Korintus 3 ayat 16. Barulah kita bisa merasakan rasa panganan yang digoreng. Di zaman itu, di zaman Yesus ada imam besar, ahli Taurat, orang Farisi, pemuka dan tua-tua. Mereka sombong. Mereka membanggakan diri bahwa mereka tahir tentang Alkitab, mahir tentang Alkitab. Meskipun demikian mereka tidak tahu tentang Alkitab. Mereka bahkan tidak memahami soal kebangkitan Yesus. Maka Yesus berkata di Matius 22 ayat 9. Matius 22 ayat 9. Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Maksudnya kalian salah paham tentang Alkitab maupun tentang kuasa Allah. Tapi saudara, sebenarnya bukan hanya mereka saja. Murid-murid pun sama demikian. Jadi sebelum menerima roh kebenaran, roh penghibur, mereka juga tidak sadar-sadar. Saya akan mengambil 2 contoh di Alkitab. Contoh pertama, contoh 1, persoalan bayi suci. Persoalan bayi suci. Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 22.
Di zaman Yesus, di jalan Yerusalem terdapat bayi suci kan, di situ bayi suci, terdapat bayi suci. Tapi Yesus berkata bahwa dirinya adalah bayi suci. Nah, hari ini pun saudara, diri kita adalah bayi suci Allah yang tidak kelihatan. 1 Korintus 6 ayat 19 mengatakan demikian. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah murid-murid menerima Roh Kudus kan? Nah, di waktu itu barulah mereka sadar firman Yesus itu. Berarti sebelum menerima Roh Kudus, mereka tidak sadar apa artinya. Yesus berfirman di Yohanes pasal 2 ayat 21, tubuhku adalah bayi suci. Nah, karena murid-murid tidak memahami hal itu, maka mereka tidak bisa percaya. Dengan kata lain, karena minyak tidak dicampurkan atau tidak digoreng, maka mereka tidak tahu rasa mana. Setelah kebangkitan, baru murid-murid mengingat firman itu. Lalu mereka menjadi percaya Alkitab dan firman yang Yesus katakan. Dengan kata lain, firman dan Alkitab dan firman yang Yesus katakan itu menjadi rasa panganan yang digoreng. Contoh dua. Persoalan kebangkitan. Yohanes 20 ayat 9. Yohanes 20 ayat 9. Murid-murid Yesus pergi ke kubur, tetapi hanya melihat kubur yang kosong. Waktu itu murid-murid belum kunjung sadar firman bahwa Yesus akan hidup kembali. Hanya orang yang menerima Roh Kudus saja yang bisa tahu semua. Hari ini pun ketika kita percaya, barulah kita menerima Roh Kudus. Dan Yesus akan menerima kemuliaan. Ini dikatakan di Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Yesus berkata bahwa ia akan mati di salib dan 3 hari kemudian ia akan hidup kembali. 3 hari kemudian. Tapi kapan murid-murid percaya firman itu? Kapan saudara? Setelah kebangkitan. Lukas 24 ayat 8. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dengan jelas Yesus telah bernubuat, tapi murid-murid tidak mengerti. Markus 9 ayat 32. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Dengan kata lain, mereka tidak memakannya sebagai mana, sebagai panganan yang digoreng. Lalu ketika mereka berkumpul dan berdoa di loteng rumah Yohanes Markus, baru mereka mulai percaya. Maka saya sungguh berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus agar hari ini pun lewat pertobatan dan doa kita menjadi percaya firman dan menjadi bisa merasakan rasa manna yang bagaikan panganan yang digoreng. Yang ketiga, rasa kue madu. Sebelum rasa panganan yang digoreng, sebenarnya saudara ada rasa otentiknya sebelum diolah. Itu adalah rasa madu. Nah, kita harus menemukan rasa madu ini. Bahkan kita harus menemukan rasa madu ini, barulah berarti kita telah merasakan rasa yang sebenarnya. Ketika Israel tiba di padang gurun, Allah mulai menurunkan manna. Ketika Tuhan menurunkan manna pada mulanya,
mereka makan mana yang apa adanya dengan kondisi aslinya, otentiknya. Yaitu mereka memakan apa adanya yang diturunkan tanpa dimasak. Keluaran 16 ayat 15 sampai 16. Dan rasanya digambarkan di ayat 31 seperti rasa kue madu. Tetapi pada hari ke-6, yang ke-6 setelah manna diturunkan, barulah Allah mulai memberitakan cara untuk memasaknya. Keluaran 16 ayat 22 sampai 23. Yaitu disuruh yang perlu dibakar, yang perlu direbus. Awalnya ketika manna pertama kali diturunkan itu rasanya rasa madu. Tapi karena mereka tidak tahu bagaimana menikmati rasa yang sebenar itu, makanya mereka mulai mau makannya dengan diolah. Yaitu dikatakan di Bilangan 11 ayat 8, mereka makan dengan menggilingnya, menumbuknya. Ini menyeratkan tentang kesengsaraan salib yang akan Yesus alami di kemudian hari. Kasih karunia Allah, firman-Nya diumpamakan dengan rasa apa? Rasa panganan yang digoreng. Tetapi apa itu rasa yang sebenarnya, yang asalnya dari mana? Yang diturunkan atau saat diturunkan Allah, ada rasa yang asli dari mana? Dengan kata lain, rasa firman itu sebenarnya rasa kue madu, rasa madu. Dan itu adalah makanan yang paling enak, makanan yang terbaik di kolong langit. Puji Tuhan. Di hari akhir pun saudara, bagaimana caranya untuk bisa merasakan rasa itu? Kita harus menerima kasih karunia yang akan dibawa atau dianugerahkan di hari akhir, yang akan dibawa terakhir. 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Itulah ubah, transfigurasi yang kita nantikan. Nah, tentang itu dikatakan bahwa itu adalah rahasia yang akan tampak di hari akhir. 1 Korintus pasal 15 ayat 51 seterusnya. Dikatakan tidak akan mati. Juga dikatakan itu adalah nafir yang terakhir. Dengan menunjuk pada rahasia itu dikatakan mana yang tersembunyi. Wahyu pasal 2 ayat 17 mengatakan demikian. Oleh karena itu saudara-saudara, terlebih dahulu hari ini kita harus menerima roh kebenaran. Barulah kita akan merasakan rasa manna sebagai panganan yang digoreng. Dan lebih lagi kita akan merasakan rasa kue madu. Dikatakan bahwa tanpa Roh Kudus kita tidak bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan. 1 Korintus pasal 12 ayat 3. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan kita. Dikatakan bahwa rasa manna itu adalah rasa kue madu. Nah, di zaman sekarang ini saudara, betapa banyak kue yang enak diproduksikan saudara. Tetapi rasa madu dari manna itu tingkatannya berbeda dengan rasa-rasa dunia seperti itu. Rasa madu itu adalah rasa manis dan memuaskan, serta menyenangkan mulut orang-orang. Ketika kita sulit karena wabah corona, saudara harus menerima
manna dengan iman. Saya percaya bahwa pada akhirnya tiap orang yang merasakan rasa manna ini akan memperoleh energi. Madu, bahasa Ibraninya debash, ini menunjuk pada madu yang dibuat oleh lebah. Juga menunjuk pada sirum yang manis yang keluar dari anggur, kurma atau buah ara. Di antara makanan-makanan yang bisa paling lama bertahan itu madu, saudara. Sekitar 1000 tahun bisa tahan. Madu itu menimbulkan kepuasan dan kelimpahan. Misalnya Mazmur 19 ayat 10, Mazmur 119 ayat 103, Amsal 24 ayat 13, Kidung Agung 4 ayat 11, Yeskel 3 ayat 3. Di Alkitab Perjanjian Lama, madu atau debasi itu muncul sebanyak 48 kali. Misalnya tanah yang berlimpah susu dan madunya. Penggunaan kata debas atau madu itu kebanyakan penggunaannya menekankan kesuburan dan kelimpahan dari tanah Kanaan. Orang yang masuk ke tanah Kanaan rohaninya bisa merasakannya dengan berlimpah. Yeskel 3 ayat 3b, Yeskel 3 ayat 3b. Aku memakannya dan rasa manis seperti madu dalam mulutku. Apanya yang rasanya begitu, saudara? Ya, gulungan kitab. Rasa dari gulungan kitab firman Allah. Itu manis. Wahyu 10 ayat 9. Wahyu 10 ayat 9. Ambillah dan makanlah dia itu gulungan kitab. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Maksudnya rasa manna itu bagaikan roti bundar atau panganan yang dicampur dengan madu, seperti demikian. Dan saya percaya bahwa secara pribadi firman sejarah penebusan yang diberikan lewat pendeta Abraham Pak, orang Tuhan, itu adalah makanan yang paling enak di zaman sekarang ini, yang memberi energi secara rohani jasmani pada kita semua. Kesimpulan, hari ini kita telah membahas tentang 3 macam rasa manna. Rasa hambar, rasa panganan yang digoreng, serta rasa kue madu. Bilangan 11 ayat 8, Bilangan 11 ayat 8. Dikatakan bangsa itu berlari kian kemari untuk memungunnya, membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Di sini roti bundar bahasa Ibraninya uka, yang menunjuk pada roti yang dipanggang di atas arang atau abu. Kemudian kata membuatnya itu dipakai kata asa dalam bahasa Ibrani. Nah, kata ini artinya dengan bahan yang sudah ada mengubah bentuknya, yaitu dengan manna yang diturunkan dari surga. Diapain? Bentuknya dibuat menjadi roti lalu dimakan. Kalau lihat dari sudut pandang sejarah penebusan, ini memperlihatkan Yesus yang adalah wujud asli Allah turun ke posisi rendah. Yesus tampak dengan rupa manusia, lalu merendahkan diri dan tunduk bahkan mati. Yaitu pada akhirnya ia mengorbankan diri di kayu salib. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Saya harap agar kita semua bisa merasakan panganan yang digoreng,
dan lebih lagi bisa merasakan dan menikmati rasa manna yang sebenarnya sebelum diolah. Karena Yesus telah turun ke bumi, ke posisi rendah, lalu setelah selesai pekerjaan penebusannya, ia kembali ke posisi kepada Bapa, ke Bapa. Dan ia berjanji bahwa ia akan datang kembali dalam kemuliaan Bapanya. Yohanes 6 ayat 62, Matius 16 ayat 27 mengatakan demikian. Dan Yesus itu hari ini pun tetap hidup dan memberikan makanan hidup kepada kita. Percayalah itu saudara. Pada akhirnya saya berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus agar saudara semua bisa merasakan madu dari manna tersebut dan tiap hari bisa maju terus dengan gagah menuju ke surga dalam harapan hidup kekal. Amin.